Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahaikum tahiyatan mubarakatan tahiyatan la yarudduha illa bisalam. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tayyib wabarakatuh. ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? An-Nabi Khairin walhamdulillah wa kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Tayyib alhamdulillah. Inana bil khair wal afiyah. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama ya. Di sini untuk pembelajaran malam ini Ana buka untuk umum ya. Jadi nggak cuma yang belajar sama Ana, yang nggak cuma yang privat sama Ana, tapi Ana buka buat umum karena ini pelajarannya menyusun kalimat. Kalau menyusun kalimat semuanya insya Allah bisa bergabung ya. Dan silakan ini sekarang kita sudah mulai, tapi kalau masih ada yang mau masuk, ada yang mau nyusul, nanti silakan gabung saja. Atau kalau emang nggak sempat gabung, nanti bisa ngeliat rekamannya. Nanti rekamannya Ana share ya. Nanti bisa antum cek YouTube Ana, nanti rekamannya Ana share di situ ya. Nah, fahimtum jami'an? Fahimna. Baik, sebelum kita mulai mungkin di sini ada yang belum kenal Ana atau baru pertama kali tahu Ana ya, tapi ada juga yang sudah kenal ya. Tapi Ana memperkenalkan diri lagi. Jadi ismi Muhammad Anugrah Lafwat atau nama panggilannya Afgon Anugrah. Afgon Anugrah itu nama medsos juga. Jadi nama IG Ana Afgon_Anugrah juga. Dan Ana asli Kediri, Jawa Timur ya. Dan untuk belajar bahasa Arab, Ana belajar bahasa Arab dari setelah lulus SD. Ya, jadi tahun 2010. Ya, 2010 Ana belajar bahasa Arab pertama kali di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan Ana berada di Pondok Modern Darussalam Gontor selama 6 tahun. 6 tahun, berarti sampai 2016. Dan pada tahun 2017 alhamdulillah Ana lulus pengabdian, dan 2018 Ana ikut program tahfidz bukan bahasa Arab, dan alhamdulillah juga di tahun 2018 juga Ana keterima juga kuliah di Lipia Jakarta. Lipia Jakarta itu kampus cabang dari Imam Ibn Saud University, cabang dari Riyadh ya. Dan kalau kuliah di Lipia sistemnya kayak sistem kuliah di Arab Saudi ya, yaitu gratis, dapat uang saku, habis itu dosen-dosennya juga langsung dari sana. Dan di sana Ana belajar bahasa Arab. Jadi fakultas sana fakultas bahasa Arab ya. Memang khusus di bahasa Arab. Dan alhamdulillah tahun 2022 Ana lulus dari Lipia Jakarta, dan untuk sekarang Ana mengajar juga di kursusan ya. Jadi Ana ngajar di Takalam Institute, ngajar juga di Maskanul Hufat ya, Maskanul Hufat yang ada di Bintaro, ngajar bahasa Arab, dan juga ngajar di kursusan Maha Arabik ya. Selain itu Ana juga ada selain ngajar di kursusan, ada kelas pribadi juga ya, kelas privat sendiri juga ada. Ana juga ngajar di situ juga. Pemtum ya. Jadi itu perkenalan sedikit perkenalan sedikit dari Ana. Sebelum kita lanjut ya, nanti kalau emang mau tanya-tanya lebih detail, bagi yang kenal Ana mau tanya-tanya lebih detail, mau cara masuk Lipia gimana, nanti silakan japri saja, atau mau tanya yang lain gimana cara gabung belajar sama Ana ya, nanti tanya aja nanti langsung ya. Paham tuh jami'an ya? Fahim. Mubasyaratan hayya nabda darsana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya takwinul jumlah. Ya, takwinul jumlah. Takwinul jumlah itu kalau secara arti adalah apa artinya takwinul jumlah? Pembentukan kalimat. Menyusun kalimat ya, menyusun kalimat. Karena dalam setiap bahasa, kira di setiap bahasa ya, kalian pertama kali kalian yang harus lakukan adalah menghafal mufrodat itu. Ya.
Jadi kita ngomong bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Kita ngomong bahasa Arabnya menulis apa? Kata bayak tubuh. Kita ngomong bahasa Arabnya di atas itu apa? Ala. Kita ngomong bahasa Arabnya meja itu apa? Al-maktabi. Baru ketika kalian sudah menghafal mufradatnya itu, baru kalian menyusunnya dalam sebuah kalimat. Dan cara menyusun kalimat dalam bahasa Arab ini agak berbeda dari yang dari bahasa kita sendiri ya, dari bahasa Indonesia. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar cara menyusun itu. Insya Allah untuk nggak setiap Jumat ya, cuma nanti kalau Ana ada waktu kosong, Ana buka secara umum bagi siapapun itu yang mau gabung. Kalau misalkan Ana nggak ini ya, nggak ada kesibukan atau nggak ngajar di kelas lain atau nggak ngajar di kelompok privat sendiri, nanti Ana buka secara umum ya. Tapi kalau emang ada kesibukan ya mungkin nggak Ana buka. Ya, nanti yang penting kalau pengen tahu infonya nanti lihat aja di status sana ya. Karena Ana nggak nge-share selain di status sana. Ya, kecuali kalau kalian mau masuk di ini nanti akan ada pengumumannya lebih lanjut. 6. Jadi takwinul jumlah, menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama kalian harus lakukan adalah mufrodat tadi. Kalian harus tahu mufrodatnya. Baru setelah itu kalian coba untuk menyusunnya. Ya. Ini anak kasih kalimat ya, anak kasih sebuah kata kerja. Sebuah kata kerja. Sekarang kalau kita ngomong bahasa Arabnya melihat apa? Nazuru. Nazoro. Bahasa Arabnya melihat itu nazoro yanzuru atau ro'ayaro. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Ah, tulis di sini ya. Nazoro Nazuru. yanzuru. Ini kata kerja ya. Nanti yang di depan namanya fi'il madi, ini fi'il madi, yanzuru ini fi'il mudhari. Ya, nazoro fi'il madi, yanzuru fi'il mudhari. Kalau nazoro itu gunanya untuk masa lampau, kalau yanzuru yang di samping ini gunanya untuk masa sekarang. Nah, sekarang ikutin Ana dulu ya, ikutin bareng-bareng. Nazoro yanzuru. Nazoro yanzuru. Nazoro yanzuru. Nazoro yanzuru. Sekali lagi, nazoro yanzuru. Nazoro yanzuru. Ma makna? Apa artinya? Melihat. Nazoro yanzuru artinya melihat. Nazoro yanzuru artinya melihat. Sekarang kalau kita ngomong seperti ini. Muhammad melihat, ya kita ngomong Muhammad melihat. Bahasa Indonesia Muhammad melihat. Sedang melihat saja. Muhammad sedang melihat. Muhammad sedang melihat. Maka kalau dalam bahasa Arab ini kita nggak taruh Muhammadnya di awal. Sebenarnya bisa kalau kita taruh Muhammadnya di awal. Tapi lebih bagus kita kasih kata kerjanya dulu. Ya. Jadi yanzuru. Muhammad. Yanzuru Muhammadun. Yanzuru Muhammad. Ya, Muhammad melihat TV. Apa bahasa Arabnya televisi? Apa bahasa Arabnya TV? Hampir sama ya. Bahasa Arabnya televisi adalah tilfas. Yanzuru Muhammadun at-tilfa. At-tilfaza. Muhammad melihat TV. Nah, sekarang di ruang tamu. Bahasa Arabnya di apa? Bahasa Arabnya di. Fi. Ya. Yanzuru Muhammadun fi ruang tamu. Bahasa Arabnya ruang tamu. Ruang tamu itu gurfatul julus. Cuma karena di sini ada fi, maka nanti bukan gurfatu tapi gurfati. Ini kalian harus belajar kaidah nanti biar tahu kenapa kok kasroh ya, fi gurfatil julusi. Ya. Yanzuru Muhammadun at-tilfaza fi gurfatil julusi. Ya, jadi nanti artinya Muhammad menonton TV di ruang tamu. Ya. Di sini ada beberapa kaidah. Di sini yanzuru ini kata kerja. Yanzuru apa? Kata kerja. Sedangkan Muhammadun ini kalau bahasa Indonesia artinya pelaku, atau kalau dalam bahasa Arab namanya fa'il.
Fa'il. Yanzuru tadi kata kerja atau kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il. Kalau Muhammadun itu pelaku atau dalam bahasa Arab namanya fa'il. Ya. Sedangkan atilfaza ini bahasa Indonesianya apa? Muhammad menonton TV. TV ini sebagai apa? Objek. Nah, kalau secara bahasa Indonesia artinya objek, tapi kalau secara bahasa Arab namanya maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Dan yang namanya kalau maf'ulun bi dalam bahasa Arab harokatnya fathah, atilfaza. Dan ini ada fi, bahasa Arabnya di dalam itu fi, dan setelah fi nanti harokatnya kasrah fi ghurfatil julus. Yanzuru Muhammadun atilfaza fi ghurfatil julusi. Jadi seperti ini ya. Ini nggak anak kasih harokat, nanti terlalu lama kalau anak kasih harokat. Silakan dikasih harokat lagi ya, dulu ya. Nah, selanjutnya apa namanya? Sekarang kita kasih contoh yang lain. Nah, sekarang kita rubah ya. Saya telah melihat. Sekarang anak tanya dulu. Kalau saya telah, ini kata kerja masa lampau atau masa sekarang? Kalau saya telah. Kalau masa lampau pakai nazoro atau pakai yanzuru? Ya. Jadi ini nanti kalau saya telah melihat, nanti kita taruh nazoro dulu. Kita tulis nazoro dulu. Habis itu nazoronya rohnya kita sukunkan dan kita tambahin domir saya. Saya itu kalau untuk fi'il madi nazortu. Nazortu. Ya. Contohnya, saya telah melihat ya pertandingan. Apa bahasa Arabnya pertandingan? Musabakoh. Musabakoh itu perlombaan ya. Beda. Hampir sama, tapi satu lagi. Pertandingan apa? Jadi pertandingan itu bahasa Arab mubaroh ya, mubaroh. Jadi saya melihat pertandingan sepak bola. Jadi mubaroh ya, bahasa Arabnya pertandingan itu mubarota. Nah, ini kenapa fathah? Nama kulbi. Objek ya. Objek. Mubarota. Saya melihat pertandingan sepak bola. Sepak bola kuratul kodam ya, kuratul kodam. Berarti kalau pertandingan sepak bola mubaroh kuratul kodam. Nazortu mubarota kuratil kodami di stadion. Apa bahasa Arabnya stadion? Di dalam dulu, bahasa Arabnya di dalam apa tadi? Fi. Dan stadion itu bahasa Arabnya al-mal'abi. Nazartu mubarata kuratil kodami fil mal'abi. Saya telah melihat pertandingan sepak bola di stadion. Kayak gini ya. Pokoknya ketika kita menyusun kalimat, kalian harus tahu kata kerjanya apa. Habis itu harus ada pelakunya. Kalau kita ngomong yanzuru atil fasa figur fatil julus, ya mana pelakunya? Kalau kita ngomong yanzuru atil fasa, harus ada pelakunya. Di sini Muhammad contohnya. Nah, seperti itu. Sekarang anak kasih satu orang kesempatan yang mau mencoba dari nazoro yanzuru dibikin kalimat. Salah nggak apa-apa. Nanti kita salah nggak apa-apa, anak koreksi. Kita koreksi bareng-bareng. Silakan, ada yang siap? Nah. Siapa namanya? Finona. Finona. Coba gimana kalimatnya Finona? Nanzuru az-zahrata fil bistani. Mumtaz. Mumtaz, ini sudah benar ya. Jadi nanzuru ya, nanzuru. Berarti kalau nanzuru fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Berarti kalau fi'il mudhari nanti artinya sedang melihat. Di sini kalau ada nun di awal nanti artinya milik kami sedang melihat. Kami sedang melihat. Nanzuru. Nanzuru az-zahrata. Artinya zahra apa? Siapa yang tahu artinya zahra? Bunga. Bunga ya. Jadi kalau ada nama seseorang Zahra berarti bunga. Nanzuru az-zahrata. Kami sedang melihat
bunga. Di dalam lagi tadi bustan. Bustan di kebun. Bustan artinya Kebun. kebun. Nanzuru az-zahrata fil bustani. Kami sedang melihat bunga di kebun. Nah, ini sudah benar ya, Mumtaz. Jadi di sini ada kata kerja, ada pelakunya. Pelakunya saat kami ya. Pelakunya ini masuk di dhamir kita nih, nahnu. Sedangkan az-zahrata ini objeknya bunga ya, bunga. Kalau bahasa Indonesia lah kayak SPOK kan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu pelakunya, predikat itu kata kerja, objek itu maf'ulun bih. Nah, keterangan itu contohnya fil bustani, ini keterangan tempat. Ya sebenarnya sama cara menyusun kalimat itu. Yang penting ketika kita mau menyusun kalimat bahasa Indonesia ke bahasa kita jadikan bahasa Indonesia baku dulu. Ya. Jadi kita ngomong, ayo Ote, kita ngomong seperti ini. Ayo ke masjid, itu baku atau tidak? Anda tanya. Belum. Tidak baku. Ya, aslinya tidak baku. Harusnya ayo pergi ke masjid. Seperti itu kan. Nah, maka kalau kita ingin menjadikan mudah menyusun kalimat, kita jadikan bahasa Indonesia kita baku dulu. Contohnya seperti itu. Atau misalkan kita ngomong contoh lagi, contohnya kita nanya seperti ini. Duduk di kursi ya, duduk di kursi. Duduk di kursi. Ini kalau secara Indonesia yang baik dan benar atau salah? Duduk di kursi. Salah. Apa yang benar? Ayat saya sedang duduk di kursi. Salah, duduk di kursi salah. Yang benar duduk di atas kursi. Maka nanti bahasa Arabnya nggak bisa najlisu fil kursi, salah. Harusnya ala ya. Di situ kan harusnya di atas ya, di atas. Memang bisa duduk di kursi. Atau misalkan yang lain-lain. Nah, jadi memang kalau kita pengen menjadikan bahasa, kita pengen mudah menyusun kalimat, kita harus menjadikan bahasa Indonesia kita bahasa Indonesia yang baku dulu. Ya, yang baku. Nanti kalau misalkan sudah kita jadikan bahasa Indonesia yang baku dan baik dan benar, baru kita terjemahkan. Karena antum akan kesulitan kalau nanti tidak menjadikan bahasa Indonesia kalian baku. Ya, karena ini bahasa fusha. Kalau kalian pengen menjadi bahasa ini Indonesia nggak baku, ya pakai bahasa Amiyah. Ya. Bahasa Amiyah itu bahasa singkatan-singkatan. Kita ngomong apa itu madalika, bahasa Amiyah itu apa itu atau bahasa Amiyah itu yang tidak ada ya, tidak ada itu aslinya maafi ya, maafi. Tapi kalau biasanya bahasa yang Amiyah mush ya, mush itu artinya tidak ya. Jadi emang seperti itu ya. Sekarang anak kasih kata kerja yang kedua. Ya. Ada melihat. Tadi melihat nazoro yanzuru. Melihat apa tadi? Nazoro yanzu. Nazoro yanzuru. Kalau telah melihat apa? Nazartu. Nazoro. Ya, telah melihat nazoro. Kalau sedang melihat yanzuru. Kalau saya telah melihat Nazartu. Ya. Jadi huruf ro-nya huruf akhirnya disukunkan, habis itu ditambahin tu, nazartu. Kalau saya sedang melihat anzuru ya, anzuru. Jadi ya-nya ini diganti alif jadi anzuru. Sekarang kalau misalkan ada melihat, ada apa? Gandengannya melihat apa? Nggak, bukan melihat. Sekarang gandengannya melihat apa? Mendengar ya. Apa bahasa Arabnya? Mendengar. Naam. Jadi bahasa Arabnya mendengar adalah sami'a yasma'u. Ya, artinya
Coba ikutin bareng-bareng. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Kayak lagi sami'a yasma'u. Artinya apa? Mendengar. Telah Coba atau kalau kita ngomong telah mendengar apa? Sami'a. Kalau sedang mendengar? Yasma'u. Kalau tadi saya telah melihat nazartu. Tadi saya telah melihat nazartu. Kalau ini saya telah mendengar apa? Sami'tu. Tadi saya sedang melihat anzuru. Tadi anzuru. Saya sedang melihat anzuru. Kalau saya sedang mendengar? Asma'u. Asma'u. Kalau kamu sedang melihat, kamu sedang mendengar, yaknya diganti ta menjadi tasma'u. Tasma'u. Naam ya. Seperti itu. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Sekarang kita bikin kalimat. Sekarang kalimatnya kita bikin buat dia perempuan ya, dia perempuan. Kan tadi sudah laki-laki ya. Jadi siapa yang mendengar? Maryam ya contohnya. Maryam mendengar. Kalau kita ngomong Maryam mendengar, kita kasih mana dulu? Kita kasih kata kerja dulu atau Maryamnya dulu? kata kerja. Lebih baik kata kerja dulu. Jadi ini sedang mendengar ya. Jadi kalau misalkan buat perempuan nanti bukan yasma'u, tapi yaknya diganti ta. Tasma'u. Ya, tasma'u. Maryam mendengar. Tasma'u Maryam. Ya, tasma'u Maryam. Maryamu. Sekarang kalau misalkan Maryam mendengarkan lagu, apa lagu bahasa Arabnya? Ginaun. Lagu ini ginaun. Kalau dijadikan objek? Kalau objek fathah ya. Kalau maf'ulun bih atau objek fathah. Jadi Maryamu tasma'u lebih baik dikasih alif lam. Al-ghina'a. Ya. Tasma'u Maryam al-ghina'a dari apa bahasa Arabnya? Min ya, min bahasanya dari min. Dari HP, apa bahasa Arabnya HP? Jawal. Jadi nanti minal minal jawali. Ya. Minal jawali itu ini aslinya min. Tapi dirubah menjadi minal karena bertemu dengan alif lam. Di sini ada alif lam ya. Minal jawali. Jadi minal jawali. Tasma'u Maryam al-ghina'a minal jawali. Artinya apa? Maryam sedang mendengarkan lagu dari HP. Maryam sedang mendengarkan lagu dari HP. Sekarang kita tambahin tempat. Di mana biasanya mendengarkan lagu? Di HP di mana biasanya? di kamar. Di kamar ya, di kamar. Fil ghurfati. Fil ghurfati. Enggak apa-apa di kamar saja lebih umum ya. Nah, jadi seperti ini. Tasma'u Maryam al-ghina'a minal jawali fil ghurfati. Ya. Nanti artinya Maryam sedang mendengar lagu dari HP di kamarnya. Di kamar ya, di ruangan. Nah, sekarang kita kasih pertanyaan ya. Istifham atau pertanyaan. Apa bahasa Arabnya apakah? Hal. Bahasa Arabnya apakah hal ya. Kalau kita ngomong apakah ya. Apakah kamu mendengarkan suara? Apakah kamu mendengarkan? Kamu telah mendengar ya.
Berarti kalau kamu telah mendengar pakai fi'il madi atau fi'il mudhari? Fil madi. Fi'il madi. Maka kalau pakai fi'il madi kita pakai yang di depan. Ya. Jadi hal sami sami'ta. Apakah kamu mendengar suaraku? Suara bahasa Arabnya? Sautun. Suara itu bahasa Arabnya sautun. Sautun. Sautun ya, bahasa Arabnya suara itu sautun. Tapi kalau kita ngomong suara saya, suaraku, apa kamu mendengar suaraku, maka ditambahin ya ya. Sauti. Jadi sauti. Sauti. Hal sami atau sauti, nanti ada tanda tanya ya, karena pertanyaan. Apa kamu mendengar suaraku? Jawabannya iya. Bahasa Arabnya iya apa? Naam. Naam. Sami. Naam, saya telah mendengarnya. Kalau kamu mendengar sami'ta, kalau saya telah mendengar Sami. sami'tu ya. Saya telah mendengarnya, ada nyanya. Sami Tuha. Sami itu. Nah, nyanya ini kita lihat dari yang di sini. Ya, kita mendengar apa? Suara kan? Suara, sautun. Sautun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar ya. Mudzakkar. Maka kalau mudzakkar nanti sami'hu, pakai hu. Sami'tu. Naam, sami'tuhu. Ya, hal sami'ta sauti? Apakah kamu telah mendengar suaraku? Naam, sami'tuhu. Iya, saya telah mendengarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut. Sasal. Nah, Sami itu ya silakan siapa dulu? Sebutkan namanya dulu ya. Finona Ustaz. Ya, gimana? Yang di Nazorian Zuru itu kan yang ada kurotil kodami. Kenapa dia kurotil kodami bukan kurotil kodam? Kenapa Baik. pakai kasroh semua? Nah, kalau nanya dari segi kaidah, ini nanti hukumnya sebagai mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Jadi penyandaran. Kita ngomong pertandingan sepak bola, pertandingan sepak bola, pertandingan sepak bola. Ini kan nyender ya. Penambahan kata. Pertandingan sepak bola. Maka ini nanti kurotinya kasroh karena mudhof ilaih ya. Dan dia sebagai mudhof juga. Dia sebagai mudhof. Mudhof dari al-qodam ya. Mudaf dari al-qadam. Oh, berarti Amin. kalau ada dua kata yang bersanding itu dia otomatis pakai kasroh ya, Ustaz? Dua-dua kalimatnya. Ya, tergantung dulu ya. Tergantung itu idofah atau sifat. Tergantung itu idofah atau sifat ya. Tergantung idofah atau sifat. Contohnya gini, anak tanya kalian ya. Sekarang kalau kita ngomong masjid besar, sama kita ngomong jangan masjid besar, kita ngomong pintu baru sama pintu kelas. Sekarang anak tanya, ini dua-duanya antara dua kalimat, tapi beda atau sama? Pintu baru sama pintu kelas, beda atau sama? Beda. Beda Kalau kalian ngomong pintu baru, maka ini adalah sifat. Ini sih, sifat. benar nggak? Baru sifat atau bukan? Sifat. Baru sifat ya. Maka yang namanya sifat itu harusnya ada kalimat yangnya, pintu yang baru. Cuma kita biasanya nggak nyebutin yangnya, tapi kalau secara kaidah yang benar, pintu yang baru, pintu yang Yang baru. pintu yang baru. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab kaidahnya namanya nanti naat wal man'ut atau sifat, pintu baru. Tapi kalau kita ngomong pintu kelas, ini anak tanya, kelasnya sifat atau bukan? Pintu kelas, kelas sifat bukan? Bukan. Kalau kita tambahin pintu yang kelas, cocok atau tidak? Tidak. Tidak. Maka ini namanya bukan sifat, tapi namanya idofah. Idofah itu kalau dalam bahasa Indonesia frase. Frase itu istilahnya penyenderan atau kepemilikan atau bagian ya. Bagian dari pintu kelas, pintu yang mana bagian dari kelas. Ini kan pertandingan sepak bola, pertandingan sepak bola. Pertandingannya sepak bola dalamnya. Ya. Paham ya maksudnya? Jadi kalian lihat dulu di situ sifat atau idofah. Maka nanti kalau misalkan sifat itu harokatnya harus ngikut yang di depan. Jadi nanti kalau misalkan yang di depan, contohnya kayak gini ya. Misalkan ini Ana menjelaskan ini ya. Di luar dari takwilul jumlah, kita ngomong kayak gini. Saya sholat di masjid yang besar.
Saya sholat di masjid besar. Nah, Anda tanya sekarang, besar ini sifat atau bukan? Sifat. Sifat. Maka nanti ini masjidi kasroh. Ini masjidi kasroh karena ada fi. Ada. Ya. Jadi setelah fi kan harus kasroh ya, ada huruf jar. Dan yang kabiri ini kasroh karena dia sifat. Yang namanya sifat itu harokatnya ngikut yang disifati. Al-masjidi harokatnya kasroh, maka yang sifatnya ini ngikut harokatnya. Paham ya? Paham. Nah, ini kalau misalkan sifat seperti ini. Tapi kalau misalkan idofa atau idofa itu kayak susunan kalimat tadi, nah itu nanti ada kaidahnya ya. Kalau idofa itu yang di depan namanya mudof, yang ini mudof, yang di belakang mudof ilai. Yang mudof itu kaidahnya tidak boleh alif lam dan tanwin. Untuk harokatnya bebas. Harokatnya bebas. Kalau misalkan ada fi, nanti fi babi. Kalau misalkan ada menjadi objek baba, tapi kalau nggak ada apa-apa babu. Yang penting di sini nggak boleh alif lam dan nggak boleh tanwin. Cuma yang kaidah yang di belakang ini wajib kasroh. Mudhof ilaih wajib kasroh. Oh, naam. Paham tum ya? Jadi kalau kalian menemukan susunan kalimat ya, kalau kalian menemukan susunan kalimat, di situ ada dua, antara idofa atau sifat. Antara idofa atau sifat. Bagaimana cara membedakan sifat dan idofa? Kita kasih yang, udah gitu aja. Kalau itu cocok pakai yang berarti sifat. Contohnya, kita ngomong Rasulullah, utusan Allah, kita tambahin yang, utusan yang Allah, cocok atau bukan? Tidak. Maka yang namanya Rasulullah idofa atau sifat? Rasulullah. Idofa. Maka kalau idofa Rasulullahi, Allahnya pasti kasrah. Rasulullahi pasti hi. Kalau antum menemukan dalam kalimat Rasulullah salah, Rasulullahu salah. Yang benar Rasulullahi. Ya. Tapi kalau kita menemukan buku baru, ini kita kasih yang cocok nggak? Cocok. Buku yang baru, maka itu sifat. Berarti kalau sifat kitabun jadidun. Jadidun. Ya. Paham tuh, ya? Jadi itu kembali lagi ke pertanyaan. Ini kurot ini kenapa? Kurot ini jawabannya idofa. Idofilai dan kasrah. Tadi ada pertanyaan lain, silakan. Sebelum kita lanjut. Yanti Ustadz. Nah. Yang contoh terakhir Ustadz itu kan na'am sami tuhu ya. Tadi kan iya saya mendengarnya. Itu tanpa tambahan ana ya Ustadz. Sami tuhu sudah termasuk ana ya. Dalam kata kerja itu selain domir dia itu nggak perlu disebutkan ya. Dalam kata kerja selain domir dia tidak perlu disebutkan. Jadi kalau kita ngomong domir dia, kalau misalkan mendengar, kalau misalkan domirnya dia laki-laki atau dia perempuan harus disebutkan. Entah itu Muhammad, entah itu Maryam, entah itu Zaid, entah itu misalkan Khadijah harus disebutkan. Kalau misalkan domir dia, orang ketiga. Jadi domir dia harus disebutkan. Tapi kalau misalkan domir saya, domir kamu, nah ini dalam bahasa Arab itu kita nggak perlu pakai itu. Ya, langsung saja di sami itu ya. Di situ udah ada sami itu, nggak perlu ana sami itu, nggak perlu. Langsung aja sami itu. Tapi kalau kita ditambahin ana apakah bisa? Ya bisa aja. Naam ana sami tuhu. Tapi itu nanti masuknya pemborosan kata. Sebenarnya nggak perlu ya. Ya, paham maksudnya? Jadi kan bahasa Arabnya saya telah melihat kan nazortu, atau saya telah mendengar sami itu. Atau kalau saya telah membaca apa? Koroktu. Ini sebenarnya nggak perlu tambahin ana, koroktu nggak perlu, karena kalau kita ngomong koroktu saja itu sudah bermakna saya telah membaca. Tapi kalau kita tambahin ana korok tuh boleh nggak? Boleh. Ya boleh saja, tapi nanti boleh saja, tapi nanti di situ ada takkid ya. Di situ ada taukid lafzi. Taukid itu apa ya? Nanti belajar lagi lebih detail kalau pengen tahu taukid ya, karena itu penjelasannya panjang. Ada lagi pertanyaan? Ana Ustadz. Apa? Afwan. Idofa itu apa ya? Ya nanti kalau pengen lebih tahu detail ya rekaman ya. Tadi udah Ana jelasin panjang lebar ya idofa. Intinya idofa itu kepemilikan atau kata tambahan.
Maksudnya gimana kepemilikan atau kata tambahan? Kalau kita ngomong buku Muhammad, Muhammad ini kepemilikan atau bukan? Kepemilikan. Iya, bukan, ini bukunya Muhammad, maka itu idofah. Kita Oh. ngomong lagi, pintu kelas. Sekarang anak kelas ini adalah penjelas ya, pintu. Kalau kita ngomong pintu kelas, yang kita maksud pintunya atau kelasnya? Kelasnya. Ya pintulah. Kelasnya itu sebagai apa? Sebagai penjelas, penjelas saja. Kalau kita ngomong buku Muhammad, yang kita maksud bukunya atau Muhammadnya? Ya bukunya. Muhammad ini sebagai yang memiliki, maka itu namanya idofah. Ya. Kayak gitu idofah. Contohnya Rasulullah. Kita tanya, kita ngomong Rasulullah, yang kita tanya utusannya atau Allahnya? Ya utusannya. Allah ini sebagai penjelas saja, utusan dari Allah, utusan Allah. Maka itu namanya idofah. Kita ngomong Baitullah, rumah Allah. Yang kita maksud baitnya atau Allahnya? Rumahnya atau Allahnya? Ya rumahnya. Allahnya sebagai penjelas saja, bahwasanya rumah Allah, Baitullah. Jadi itu idofah. Ya. Beda kalau sama sifat. Kalau sifat itu ya dua-duanya. Pintu besar, berarti pintunya besar. Ya, beda sifat. Ya, silakan dibikin kalimat yang ketiga ini dari Sami Yasma'u, kalimat yang ketiga. Silakan sebutkan namanya ya yang mau bikin. Ada yang bisa bikin contoh kalimat dari Sami Yasma'u selain Vinona tadi ya? Ada? Ada Ustaz. Siapa namanya? Sri Lestari Hatari. Oh, naam. Silakan Hatari dari Sami Yasma'u dibikin kalimat. Ini Al-Qur'ana fi masjidi. Mumtaz ya. Sami tu Al-Qur'ana fil masjidi ya. Jadi nah, syukran alal jumlah ya. Jadi sami itu ya, kalau sami itu berarti ini fi'il madi, berarti bermakna telah mendengar. Dan sekarang pelakunya mana pelakunya? Pelakunya di tu situ ya. Kalau tu itu bermakna saya, berarti saya telah Dengar. Saya telah mendengar. Saya telah mendengar. Maka di situ sudah ada fiil dan fa'il, sudah ada kata kerja dan pelakunya. Sampai itu Al-Qur'ana, dan di sini ananya fathah juga karena apa? Objek ya. Objek. Maf'ulun bi. Sampai itu Al-Qur'ana di masjid, fil masjidi. Mumtaz, ini juga sudah benar ya kalimatnya. Sami itu Al-Qur'ana fil masjid. Saya telah mendengar. Ini kita tambahin lagi biar lebih lengkap ya. Kan Al-Qur'an kan apanya? Ini kita mendengar itu Al-Qur'an apanya? Masa kita mendengar Al-Qur'an? Kan Al-Qur'an dilihat, tapi kita mendengar apanya? Al-ayat. Ayat. Bacaan ya, bacaan. Bacaan kan? Qiraah. Kita tambahin lagi biar lebih lengkap ya. Bacaan itu bisa qiraah, tapi kalau dalam Al-Qur'an itu tilawah ya. Lebih cocok pakai tilawah. Maka tilawah ini yang menjadi objek dan Quran ini nanti sebagai mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kasrah. Tilawatal Qur'ani. Tilawatannya fathah karena objek. Cuma Al-Qur'ani ini menjadi kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Kayak tadi ya, bacaan Quran. Itu idofah. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup ya? Jadi mungkin ini pertemuan pertama ya. Maksudnya yang bareng-bareng ya. Sebenarnya setiap Jumat itu ada pembelajaran, tapi pembelajaran khusus yang kelas yang ikut sama Ana. Cuma hari ini Ana buka untuk umum karena alhamdulillah Ana ada waktu kosong yang lebih untuk hari ini ya. Jadi nanti yang ada pertanyaan silakan dilihat ya, atau yang baru bergabung atau yang terlambat nanti
nanti ngeliat rekamannya di YouTube. Ya. Nanti silakan habis ini langsung Ana upload di YouTube. Nanti cari aja YouTube Ana. Namanya apa ya YouTube Ana? Afgona Nugrah kalau nggak salah. Iya, cari aja namanya Afgona Nugrah, nanti di situ ada rekaman itu tentang pembelajaran hari ini, yaitu menyusun kalimat. Insya Allah nanti kalau Ana ada waktu luang lagi, nanti akan Ana adakan untuk umum seperti hari ini ya. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup. Emang ada kelas privat bukan, Ustadz? Apa? Ada kelas privat sama Ustadz? Ya ada, kalau di Ana buka kelas privat sendiri juga ya. Ada ya, ada. Dan ini emang aslinya emang yang ikut privat sama Ana. Cuma hari ini Ana buka secara umum karena pelajarannya menyusun kalimat. Kalau menyusun kalimat kan buat semua bisa bergabung ya. Dan kalau yang di kelas Ana sendiri banyak ya. Maksudnya ada yang tentang kaidah, ada yang tentang sorof, ada yang tentang nahwu, ada yang tentang kalam ya. Untuk yang nanya lebih detail nanti japri saja. Ya. 6 ya. Seperti itu. Nanti kalau nggak ada nomor Ana, silakan nanya di IG ya. IG Ana AFGAWN Anugrah. AFGAWN spasi atau underscore Anugrah. Nanti kalau emang nggak punya nomor Ana, bisa DM IG Ana, tanya-tanya di situ juga nggak apa-apa ya. 6 ya. Kelas ya. Insyaallah rekaman hari ini nanti Ana share di YouTube Ana. Nanti silakan dilihat aja. Ini habis ini langsung Ana upload ya. Jadi biar kalian bisa ngeliat rekaman yang telat. Dan kalau mau, ini tadi ada PDF-nya ya. Susah kalau di share ya, karena kita nggak ada grup ya. Silakan di screenshot dulu yang mau ngeliat ini ya. Ana kasih waktu 5 menit ya untuk screenshot ini. Kalau mau yang kita pelajarin tadi, materi nyusun tadi. Ustadz Afwan tanya Ya. sembari menunggu. Itu kan tadi yang terakhir Sami itu kan saya telah ya. Kalau saya sedang itu yang asma'u itu ya Ustadz. Nah, kalau saya sedang nanti ya-nya diganti fathah, diganti alif ya. Yasma'u jadi asma'u. Syukran Ustadz. Jadi saya melihat yanzuru jadi anzuru. Nah, ya. Jadi bahasa Arab detail ya. Bahasa Arab itu detail banget, tidak seperti bahasa Indonesia. Maka pertama kali ketika kalian ingin belajar bahasa Arab harus membedakan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kata kerja apapun, pelakunya apapun itu nggak dirubah. Saya makan, kamu makan, dia makan, kalian makan, makan aja semua ya. Tapi bahasa Arab beda. Ana akulu, anta takulu, huwa takulu, hiya takulu, antum takuluna, hum yakuluna. Tapi kalau misalkan saya telah makan, akal tu, makal tu. Nah itu. Bahasa Arab lebih kompleks ya, dan ini memang banyak ya, ini memang banyak kaidahnya. Tapi kalau kalian sering belajar dan sering terbiasa, nanti lama-lama akan bisa sendiri ya. Intinya jangan mentang-mentang karena bahasa Arab agak ribet dan banyak, habis itu kita menyerah ya. Karena sesungguhnya itu ya masih bisa diusahakan dengan cara apa ya? Dengan cara belajar ya, dengan cara sering ya. Nah, mungkin kita males-malesan tapi habis itu bisa kan. Setiap orang yang bisa kan pasti ada usahanya ya. Tapi kita pengen bisa, tapi kalau males-malesan ya itu ucapkan aja wassalamualaikum ya, nanti kalian nggak akan bisa. Jadi kalau pengen bisa ya belajar dan istiqomah. Intinya itu belajar dan istiqomah. Cuma kalau belajar aja semangat hari ini, nanti besoknya udah nggak belajar lagi, itu nggak istiqomah. Jadi belajar dan istiqomah itu yang paling penting ya. 6. Nah, tatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Syukran ala husni timamikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.